Welcome back. We are very privileged today to be. Selamat datang kembali. Hari ini kami sangat beruntung dapat berbincang dengan Max Blumenthal, seorang jurnalis, pemenang penghargaan, dan editor The Grey Zone. Terima kasih sudah kembali bergabung. Saya berharap Anda bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang terjadi dengan dorongan Amerika Serikat ke Amerika Latin saat ini. Seperti yang kita tahu, Washington mengemukakan banyak alasan mengapa mereka harus menyerang Venezuela. Mereka masuk, menewaskan banyak orang, dan menculik presiden beserta istrinya. Sekarang ada persidangan di New York. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi saat ini? Sangat sulit bagi pihak luar untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekacauan besar ini. Ya, sulit bagi saya, dan saya sebenarnya tidak akan menyebut diri saya orang dalam. Tetapi memang sulit untuk benar-benar memahami apa yang terjadi pada 3 Januari, yang kebetulan saya masih terjaga cukup larut untuk menyaksikannya secara virtual. Dalam banyak hal, itu adalah serangan teroris terhadap Caracas. Itu adalah penculikan terhadap kepala negara dan istrinya, yang menurut Diosdado Cabello, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan Chavista, dalam pidatonya tadi malam, mengatakan bahwa Cilia Flores, ibu negara Venezuela, bersikeras untuk ikut bersama suaminya saat ia diculik dan mungkin telah menyelamatkan nyawanya dalam proses itu. Pengawal presiden mereka sebagian besar dibantai. 32 perwira Kuba tewas. Banyak warga sipil juga tewas, tetapi tampaknya tidak ada korban jiwa dari pihak AS. Tidak ada helikopter yang ditembak jatuh. Mereka terbang pada ketinggian sekitar 100 kaki. Jadi reaksi pertama saya adalah, ini bisa jadi merupakan keruntuhan militer yang mengejutkan di pihak Venezuela. Untuk sebuah invasi yang telah mereka persiapkan sejak tahun 2005, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. CIA juga telah mempersiapkan hal ini. Bahkan sampai mereka menyiratkan rencana mereka untuk operasi Halo, yaitu operasi dari ketinggian tinggi dengan pembukaan parasut rendah ke Istana Miraflores dalam serial Jack Ryan, dan menjelaskan dengan tepat apa yang mereka berniat lakukan. Pada dasarnya, itulah yang dilakukan oleh Delta Force di tempat Nicolas Maduro menginap, dan operasi itu berlangsung hampir tanpa hambatan. Jadi saya berpikir, Zbosreismo Kroele Military Row, Mind the Man. Maduro was betrayed, and I think the first. Dan saya pikir penjelasan pertama itu mungkin benar. Saya bertanya kepada mantan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, yang merupakan orang kepercayaan Presiden sementara baru, Delcy Rodriguez, seseorang yang pernah saya wawancarai sebelumnya. Ia pernah bekerja untuk Nicolas Maduro, mengenalnya dengan sangat baik, dan juga mengenal Hugo Chavez, sosok arsitek intelektual revolusi Bolivarian. Begitu dekat hingga penolteberhi putrinya dan menjadi juru bicara keluarga. Jadi, seseorang yang cukup berpengaruh dan dengan tegas membantah gagasan bahwa tertersantasan terhina atui kesepakatan rahasia untuk menjual Maduro. Dan saya pikir, setidaknya berdasarkan semua orang yang dia kenal, saya mempercayai ucapannya tentang hal itu. Meskipun ya, maksud saya harus mempercayai ucapannya. Dan tidak ada bukti tentang hal semacam itu, setidaknya di tingkat tinggi, atau bahwa mungkin ada perintah untuk menghentikan operasi militer dari dalam kepemimpinan Venezuela tanpa ketahuan. Dan mengenal orang-orang itu, saya tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Ada praktik membuat kesepakatan. Yanokis tu am starderegi, Ketras Pembertam tu Captramijan Astraliti, Atad di Baruch Maduro. Araza Starth of Zatham before system politikers in Brikat Las Tulumpikan. Admitted that their communication systems had been taken out. The US bombed. AS membom 2 pangkalan utama yang seharusnya memungkinkan Venezuela untuk merespons secara instan, dan mereka juga menghantam menara komunikasi. Mereka memiliki dan masih memiliki drone yang beroperasi di wilayah udara Venezuela. Sejak saat itu, tidak ada alasan untuk merespons. Saya pikir pertanyaannya adalah apakah ada perintah untuk tidak menerbangkan jet Sukhoi guna melakukan serangan balasan. Karena pada titik itu, tindakan tersebut hanya meningkatkan jumlah korban dengan terlibat langsung melawan Amerika.
Jadi ini benar-benar merupakan kegagalan besar dalam bidang intelijen, kontra-intelijen, dan militer yang memungkinkan hal ini terjadi. Military, which allowed this to take place. At the same time, you have Pada saat yang sama, ada bukti tentang keberhasilan jangka panjang dari gerakan Chavista dan pemerintahan ini yang telah menghadapi begitu banyak tekanan kekerasan, upaya pembunuhan, kerusuhan di jalanan, serta bertahun-tahun sanksi yang melumpuhkan. Keberhasilannya adalah bahwa perubahan rezim tidak terjadi. Tidak ada perubahan rezim. Dan ada seorang pendukung setia Chavista dalam diri penjabat presiden, Delcy Rodriguez, yang berkomitmen pada visi kedaulatan nasional yang saat ini menjabat sebagai presiden, dan yang juga berkomitmen untuk memulangkan Nicolas Maduro dan Cilia Flores ke Venezuela. Ada Diosdado Cabello yang turun ke jalan dan sedang berpidato kepada rakyat. Ia memiliki kepercayaan dari militer. Struktur militer masih tetap utuh. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez tidak dibunuh seperti yang sempat dikabarkan sebelumnya. Kelompok-kelompok kolektivos atau para Chavista militan juga berada di jalanan. Jadi jika Trump harus berurusan dengan seseorang, ia harus berurusan dengan gerakan ini, karena mereka yang mengendalikan lembaga-lembaga dan bukti dari setiap kesepakatan. Terlepas dari semua pernyataan Trump yang bisa kita bahas nanti, saya sudah lama mengatakan bahwa lebih baik tindakan yang berbicara daripada kata-kata ketika kita menilai proses negosiasi apapun. Dan pemerintah Venezuela hari ini telah mengumumkan mereka akan membebaskan TIP dalam tahanan politik. Dan ketika kita memikirkan tentang tahanan politik, mereka seringkali adalah orang-orang yang merencanakan kerusuhan kekerasan, melakukan tindakan kekerasan, atau merencanakan kudeta. Orang-orang yang pada dasarnya merupakan anggota oposisi yang didukung oleh AS, yang tidak akan pernah ditoleransi oleh AS di wilayahnya sendiri. AS tidak akan pernah mentolerir orang-orang yang didanai dan dilatih oleh negara asing, terutama yang lebih kuat darinya, untuk melakukan kegiatan subversif atau pemberontakan di tanahnya sendiri. Namun, itulah yang sebagian besar dihadapi Venezuela ketika berurusan dengan tahanan politik. Dan mungkin ada beberapa orang yang mendapat reputasi buruk atau diperlakukan tidak adil, tetapi saya tidak tahu siapa mereka. Dan tahukah kamu siapa lagi yang juga tidak tahu nama-nama itu sampai baru-baru ini? Itu adalah pemerintah Amerika Serikat. Dan kita tahu hal ini karena utusan Trump untuk Venezuela, Rick Grenell, yang berada di Caracas sekitar setahun lalu, bernegosiasi langsung dengan Nicolas Maduro untuk sebuah kesepakatan yang akan memperpanjang izin pengeboran Chevron dengan imbalan Venezuela menerima para deportan migran Venezuela dari AS. Rick Grenell mengatakan bahwa oposisi radikal yang didukung AS, yang dipimpin oleh Maria Corina Machado, gagal memberikan nama-nama para tahanan politik yang disebut-sebut ingin mereka bebaskan agar kesepakatan bisa tercapai. Karena sebenarnya mereka tidak menginginkan kesepakatan itu dan tidak ingin pemerintahan Trump bernegosiasi langsung dengan Maduro. The Trump administration to negotiate directly with Maduro. Their whole game was to delegitimize Maduro. Seluruh permainan mereka adalah untuk mendelegitimasi Maduro, tidak mengizinkan Venezuela membuat kesepakatan yang bahkan bisa membebaskan rakyatnya sendiri dari penjara, membebaskan mereka dari apa yang disebut pusat penyiksaan. Jadi, jika mereka benar-benar disiksa dengan begitu kejam dan diperlakukan dengan sangat buruk, mengapa kamu tidak segera mengadakan darurat dan membebaskan mereka? Karena kamu adalah seorang sosiopat yang sinis. Dan Marco Rubio adalah bagian dari proses yang menghalangi kesepakatan pada saat itu. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih sadis. Alih-alih mengarahkan pesawat yang membawa para migran Venezuela untuk langsung dideportasi ke Caracas, dia mengirim pesawat itu tanpa ada negosiasi yang selesai ke El Salvador, kepada temannya, sang penguasa lokal yang menjadi kaki tangan, orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai diktator paling keren di dunia, Nayib Bukele. Itu terjadi Maret 2020 lalu, tepat ketika Trump bertengger untuk ke KLCG. Like right when Trump had come into power for the second time.
and they were sent to the Sikot actual torture. Dan mereka dikirim ke penjara penyiksaan Sikot yang sebenarnya. Mereka dipermalukan di depan umum saat turun dari pesawat, digambarkan sebagai teroris padahal kurang dari 50% dari mereka pernah divonis bersalah atas kejahatan apapun, dan hanya 3 dari 290 orang yang pernah divonis atas kejahatan dengan kekerasan. Kepala mereka dicukur di depan kamera. Mereka dipukuli dan didorong-dorong di depan kamera. Lalu mereka dimasukkan ke penjara bersama anggota MS-13, di mana para penjaga menyiksa mereka. Ketika mereka keluar, beberapa di antara mereka bersaksi di acara 60 Minutes tentang apa yang terjadi, acara majalah investigasi yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Namun kaki tangan Trump atau penjilat Trump, Bari Weiss, membatalkan penayangan itu karena terlalu memalukan bagi Rubio dan penasihat Trump, Stephen Miller. Tapi mengapa Rubio melakukan itu? Mengapa dia membiarkan para migran Venezuela ini disiksa oleh anak buahnya Bukele? Karena dia tidak bisa membiarkan kembali ke Venezuela. Karena sekali lagi, itu akan memungkinkan adanya negosiasi langsung. Jadi itulah salah satu alasannya. Hal itu juga akan memungkinkan Venezuela memperoleh pendapatan melalui perpanjangan izin pengeboran Chevron. Dan masih ada lagi, saya hanya tidak ingin terlalu jauh masuk ke lubang kelinci yang benar-benar memperlihatkan betapa parahnya pemerintahan ini. Namun Grinnell disingkirkan, dan dengan cara itu, selama berbulan-bulan mereka menyiapkan operasi ini. Semuanya dimulai dengan deportasi massal, memberi label kepada semua migran Venezuela sebagai, kamu tahu, musuh Amerika Serikat yang terhubung dengan geng Tren de Aragua, yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Maduro, tetapi disebut-sebut sebagai bagian dari invasi asing. Dan itu membuka jalan bagi mereka untuk mulai mempersiapkan invasi ke Venezuela. January 3rd, they kidnapped Maduro. Think Genomari, mereka menculik Maduro, menyingkirkan kepala Guerra, dan mereka memiliki kesepakatan mana parahanan politik ini dibebaskan. So Starian juga sebal Stari juga. Trump mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih besar itu mencakup persetujuan Venezuela untuk menjual 30 hingga 50 juta barel minyak ke AS. AS membelinya langsung dari Venezuela. Dan kemudian negara tersebut menerima pendapatan dengan syarat bahwa uang itu digunakan untuk membeli produk Amerika, yang konon akan mendorong perekonomian AS. Trump pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tapi ada aspek lain yang gila. Saya akan bilang mengkhawatirkan dari bagian kesepakatan itu. Dan saya iri dari bagian Chris Proporsador Divdi dari Studi Caracas. Dan itu artinya uang tersebut tidak akan disimpan di Departemen Keuangan AS, yang seharusnya bertanggung jawab kepada publik AS. Uang itu akan disimpan di rekening luar negeri, yang berarti Trump Incorporated bisa menjarahnya. CIA bisa menggunakannya untuk operasi rahasia. Pada dasarnya, itu akan menjadi dana gelap dunia Trump yang berada di luar kendali lembaga manapun yang tampak demokratis. Jadi jelas mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat licik dan sangat mengungkapkan tentang apa yang Trump inginkan di Venezuela dan apa tujuan semua ini. Pada dasarnya bagi Trump dan kroni-kroninya, ini hanya soal penjarahan. Ini hanya soal uang. Itulah yang dimaksud dengan masa keemasan Trump. It's just about money. That's what Trump's golden age is all about. Trump's golden age is just about maximizing. Masa keemasan Trump hanyalah tentang memaksimalkan keuntungan dari bangkai kapitalisme global untuk Trump dan lingkaran dalamnya yang terdiri dari kaum Zionis militan 0,1%. Serta memberlakukan rezim teror di seluruh benua Amerika untuk menghancurkan setiap kekuatan yang mungkin menghalangi dari Minneapolis hingga Caracas. Kita sedang menyaksikan semuanya terjadi saat ini. Dan Venezuela, sementara mereka masih menegaskan kedaulatan mereka, gerakan Chavista dan pemerintahan Bolivarian, karena keruntuhan militer yang mereka alami pada 3 Januari, karena keunggulan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki AS di belahan bumi ini, dan kemampuannya untuk melakukan aksi kinetik tanpa henti terhadap target manapun, mereka memang harus membuat kesepakatan di sini. Namun Maduro selalu terbuka terhadap kesepakatan itu. Maduro akan membuat kesepakatan itu. Entol bisa mereka tidak bisa sebut dengan kesepakatan itu dibuat dengan G.
allow it to be made with him. It's hard to see what all of this plunder Sulit has untuk to do melihat with apa the hubungannya semua terrorists. penjarahan ini dengan It's narkoterorisme. away from the plot. Saya pikir mereka agak When menyimpang it dari comes to rencana deal semula. making, it seems as Namun if dalam hal deals membuat would have to kesepakatan, tampaknya kesepakatan itu harus mencakup wilayah yang lebih luas. Karena Trump berkata, sekarang kami yang menjalankan Venezuela. Tapi itu agak aneh, karena mereka hanya menculik presiden dan membunuh beberapa orang. Tidak jelas mengapa, mereka tidak mengendalikan pemerintahan. Lalu dia membuat komentar bahwa pejabat Presiden Rodriguez bisa mempertahankan posisinya jika dia mengikuti perintah. Dan tentu saja, dia menulis di Twitter tentang kesepakatan minyak ini. Tapi kecuali mereka akan turun dengan kekuatan penuh, melakukan sesuatu seperti di Irak, yang tampaknya bukan sesuatu yang ingin dilakukan Trump, sulit untuk melihat kemana arah semua ini. To be something Trump wants to do, I think he prefers the low-hanging fruit, but Menurutku, dia lebih suka cara yang mudah, mendapatkan apa yang dia inginkan lewat ancaman dan sedikit pengeboman. Tapi menurutmu, jenis kesepakatan seperti apa yang dia incar? Sepertinya dia ingin menekan pemerintah Venezuela agar menerima cara dia ingin negara itu dijalankan. Dengan kata lain, mereka boleh menjalankannya selama sesuai dengan perintahnya. Tapi apa yang dia tuntut terasa agak berlebihan. Ini bukan hanya soal menjual sedikit minyak. Dia berbicara tentang memutus hubungan Venezuela dengan Tiongkok, Rusia, dan mitra lainnya. Pada dasarnya menjadikannya pom bensin eksklusif bagi Amerika Serikat. Apakah kamu pernah mendengar tentang jenis kesepakatan seperti ini yang sedang mereka coba capai? Karena kalau kamu dengarkan Trump, terdengar seolah mereka sudah menaklukkan Venezuela. If you listen to Trump, it sounds like they already conquered Venezuela. Well, I think in my last really extended answer, Ya, saya rasa dalam jawaban panjang saya sebelumnya, saya sudah mengatakan semua yang saya tahu tentang hal-hal yang bersifat publik, dan setiap aspek dari negosiasi antara Caracas dan Washington yang bersifat publik sudah diungkapkan. Tapi tentu saja akan ada hal-hal lain. Dan seperti yang Anda katakan, tuntutan Trump terhadap Caracas sangat memberatkan. Dia jelas meminta terlalu banyak. Klaimnya bahwa dia memiliki minyak Venezuela bukan hanya berlebihan, tapi juga salah, karena belum ada pergantian rezim. Dia tidak bisa makan Delcy Rodriguez untuk melakukan apapun yang dia mau, karena di belakang Delcy Rodriguez ada lembaga-lembaga negara. Trump memiliki dua pilihan. Dia bisa bernegosiasi dengan Delcy Rodriguez, yang seperti Nicolas Maduro, adalah seorang pembuat kesepakatan dan tidak ingin negaranya hancur. Dia adalah seorang patriot Venezuela yang tidak ingin melihat Venezuela terjerumus ke dalam krisis sipil atau perang saudara berkepanjangan seperti yang terjadi di Kolombia, atau ke dalam ketidakstabilan seperti yang kita lihat di Libya. Destabilization as we saw in Libya. Trump dan Rubio tidak memiliki kekuatan musuh eksternal yang bisa mereka persenjatai dan gunakan melawan gerakan Chavista di dalam Venezuela, seperti yang mereka lakukan di tempat lain, dengan Mohamed Jolani alias Ahmed al-Shara di Suriah, yang beroperasi di bawah kedok palsu pemberontak moderat. Atau misalnya jika kamu Trotskiyis, kamu mungkin berpikir ada para anarkis demokratis, orang-orang aksi lokal yang akan menyerbu masuk, tetapi mereka tidak memiliki itu di Venezuela. Mereka sudah mencoba kerusuhan kekerasan yang dikenal sebagai Guarimbas. Itu gagal. Mereka mencoba Juan Guaido dan apa yang disebut intervensi kemanusiaan dengan USAID. Itu juga gagal. Semua yang mereka coba sejauh ini gagal. Dan sekarang mereka mendapatkan sedikit pengaruh dengan serangan militer ini. Mereka membunuh banyak orang. Itu semacam operasi bergaya Israel. Namun jika mereka terus menyerang Caracas dan terus menghancurkan negara itu akan menjadi tidak stabil. Dan inilah poin yang disampaikan Jorge Arreaza, mantan Menteri Luar Negeri, kepada saya dalam wawancara kami. Dengan kami yang berkuasa, kami menjamin stabilitas. Kami menjaga perdamaian. Jadi kalian harus berurusan dengan kami. Trump tidak memiliki Venezuela. Venezuela milik Venezuela. Struktur manajerial PDVSA pertama-tama menyingkirkan para manajer oposisi pada tahun 2005 dan kemudian berusaha memaksa ExxonMobil untuk bermain sesuai aturannya, yang berarti membuat kesepakatan saling menguntungkan di mana Venezuela mendapatkan sebagian pendapatan dari minyak yang dipompa dari tanahnya sendiri. Sejak saat itu,
Venezuela, ya, saat itulah Venezuela akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Itulah sebenarnya inti dari revolusi Bolivarian. That's really what the Bolivarian Revolution was about. At its base, it is a nationalist revolution. Pada dasarnya, ini adalah sebuah revolusi nasionalis. Kamu bisa melihatnya sebagai sosialis karena gerakannya terinspirasi dari Kuba. Dalam simbol-simbolnya, konsep-konsepnya, dalam komun dan koperasi yang mereka dirikan di seluruh negeri, serta dalam beberapa kebijakan nasionalisasi ekonomi yang terutama terjadi di masa Chavez. Namun pada intinya, ini hanyalah revolusi nasionalis untuk mengendalikan sumber daya mereka sendiri. Hal itu membuat Venezuela menjadi negara yang kuat dan pemain berpengaruh di panggung dunia dengan memimpin barisan depan multipolarisme. Dan saya tidak melihat pemerintah ini atau orang-orang yang mengendalikannya akan meninggalkan model tersebut atau ideologi Bolivarian dasarnya. Dan kartu yang bisa mereka taruh di atas meja adalah kami atau bencana. Dan kami berada di belahan bumi Anda. Bukan berarti saya melihat mereka mengancam Amerika Serikat dengan para migran. Ini hanya kenyataan bahwa jika Venezuela menjadi tidak stabil, akan ada gelombang migrasi besar-besaran lagi. Dan kawasan itu akan menjadi tidak stabil. Amerika Selatan akan menjadi tidak stabil jika terjadi perang saudara. Kita sudah melihat hal itu terjadi di Kolombia. Dan itulah mengapa saya pikir orang-orang Kuba Amerika di pemerintahan Trump, Marco Rubio, menjadi semacam juru bicara kelompok ini. Tetapi di belakangnya ada seorang Kuba Amerika yang cukup radikal, yang mendedikasikan dirinya seperti misi hidupnya untuk mengganti rezim di Havana. Namanya Mauricio Claver Carón. Itulah mengapa saya pikir mereka menyingkirkan Maria Corina Machado. Karena untuk membawa Maria Corina Machado berkuasa, dan mereka sudah cukup terang-terangan mengatakan hal ini, mereka harus menduduki Venezuela secara militer dengan pasukan AS. Mereka harus menghancurkan militer Venezuela, yang bukan merupakan kekuatan neokolonial yang dilatih di School of the Americas di Fort Benning, seperti militer negara-negara kuat komprador di seluruh kawasan. Mereka harus membunuh banyak sekali orang. Akan ada pertumpahan darah. Dan mereka were that dare that a chair yang lebih elegan didueling. Dan mereka dimegap. Banyak sebuah Partai Demokrat yang sebelum mendukung Imperator. Kompleks industri jauh bara. Mereka ialah menspel pahlawan demokrasi. They thought she was some kind of democratic hero. They're mad that Trump did all this without caring about. Mereka marah karena, seperti yang kamu tahu, Trump melakukan semua ini tanpa peduli pada demokrasi atau hak asasi manusia. Seluruh kedok lobi perubahan rezim di Venezuela telah tersingkap, dan kini kita bisa melihat bahwa semuanya hanya soal minyak. Ini hanya soal sumber daya mentah, semacam gaya doktrin Monroe, neokolonialisme yang ditafsirkan melalui model doktrin Monroe yang bodoh ini dan politik kekuasaan besar. Dan ini juga seperti yang kamu singgung, Glenn, merupakan pesan untuk Rusia dan Tiongkok. Trump sedang menekan Venezuela agar memutuskan hubungannya dengan Rusia dan Tiongkok. Dan Rusia serta Tiongkok sudah menghadapi tantangan. Rusia secara langsung melalui penyitaan kapal Marinera oleh Trump, yang dikenal sebagai kapal tanker Bella One di Atlantik Utara, kemungkinan besar bekerja sama dengan garis depan kelompok NATO anti-Rusia. NATO alliance, the UK. Inggris dan Amerika Serikat tahu untuk menyita kapal tanker yang kabur ini, yang kali dimiliki oleh Rusia dan membawa minyak, sepertinya dari Iran. Tetapi kapal itu tidak dikenai sanksi. Secara resmi, kapal itu milik Rusia dan Rusia tak menarik kapal selam, namun kemudian mundur untuk menghindari bentrokan militer dengan Amerika Serikat. Jadi, apa artinya itu bagi negosiasi Trump dengan Rusia ketika ia bersedia menuliskan hal tersebut dan menerapkan doktrin Monroe? Lalu kami melihat Presiden Xi dari Tiongkok mengirim utusan ke Istana Miraflores untuk bertemu dengan Nicolas Maduro hanya beberapa jam sebelum ia diculik. Itu jelas merupakan bentuk dukungan bagi Venezuela. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka telah diberi peringatan yang adil oleh AS bahwa akan ada serangan militer berbahaya ini?
Jelas, itu juga merupakan pesan bagi Tiongkok sendiri. Investasi besar di Sabuk Orinoco, wilayah kaya minyak di Venezuela, serta di sektor mineral, konstruksi, dan berbagai proyek di seluruh Amerika Latin. Ini adalah cara untuk memutus hubungan sabuk dan jalan dari benua Amerika. Trump secara terbuka mengatakan bahwa Venezuela pada dasarnya harus menjadi milik Amerika. Basically be American property. This means I think this has implications in the Sahel. Saya pikir hal ini memiliki implikasi di wilayah Sahel bagi Burkina Faso yang telah menjalin hubungan dengan Rusia setelah mengalami begitu banyak ketidakstabilan keamanan di bawah rezim kendali de facto Prancis dan NATO. Ini adalah pesan bagi Mali dan semua negara seperti Niger yang telah berusaha mengadopsi model yang lebih multipolar dan berupaya menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk kepentingan publik. Ada pesan yang sedang dikirim kepada mereka. Ada juga pesan yang jelas ditujukan kepada Iran. Trump bertemu dengan Lindsey Graham, memegang topi bertuliskan "Make Iran Great Again" di tangannya. Tahu kan? Merangkul citra kaum neokonservatif, seperti kebangkitan ketiga dari masa jabatan pertama Bush atau masa jabatan pertama Bush yang kedua, dan kemudian mengancam Iran setelah melakukan operasi kinetik yang sukses di Caracas. Hal ini menunjukkan bahwa semacam serangan terhadap Iran mungkin akan segera terjadi. Suggests that some kind of assault on Iran could be coming soon, and while I can't predict when it might take Dan meskipun saya tidak bisa memprediksi kapan hal itu mungkin terjadi, kita harus mempertimbangkan bahwa pemilu paruh waktu akan segera tiba, dan bahwa Partai Demokrat, seburuk apapun partai itu dijalankan di Amerika Serikat, sedang mengalami peningkatan dukungan. Ada banyak kemarahan di kalangan masyarakat AS terhadap perilaku Trump dan kebijakannya. Orang-orang kecewa dengan kondisi ekonomi, mereka kesal karena harga barang yang tidak terjangkau, yang sebagian disebabkan oleh tarif yang ia terapkan. Apa yang terjadi di Minneapolis kemarin ketika seorang ibu berusia 37 tahun praktis dieksekusi oleh seorang petugas ICE, seorang algojo ICE, ditembak hampir dari jarak sangat dekat saat ia mencoba pergi dengan mobilnya. Seorang ibu yang tampaknya baru saja tinggal di daerah itu, dan mungkin bahkan bukan seorang aktivis. Menurut saya, ini adalah momen penting dalam kampanye Trump dalam masa jabatan keduanya, yang sedang menuntunnya menuju kehancuran elektoral pada pemilu paruh waktu. Dan itu berarti Israel serta kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang Iran mulai gelisah. Karena tanpa Trump, atau tanpa Trump yang kuat dan Kongres yang dikuasai Partai Republik, akan lebih sulit bagi mereka. Misalnya, untuk menghindari jenis resolusi kewenangan perang yang akhirnya disahkan hari ini di Senat, yang memaksa Trump untuk meminta persetujuan Kongres sebelum melakukan tindakan militer lebih lanjut terhadap Venezuela. Jadi bagaimana jika pemungutan suara serupa terjadi terhadap Iran? Mereka tidak menginginkan itu, jadi mereka sedang mengupayakan serangan, mungkin pada bulan Februari. Sebenarnya ada akun anonim yang memasang taruhan sekitar $400.000 bahwa Trump akan menyerang Iran atau Israel akan menyerang Iran pada atau sebelum 31 Januari. Apakah itu orang dalam dari militer Israel? Banyak uang telah dihasilkan dari berbagai langkah Maria Corina Machado, termasuk memenang hadiah Nobel melalui perdagangan orang dalam di Poly Market. Jadi ini tampak seperti perdagangan orang dalam lagi, dan ini juga cara yang baik untuk memprediksi. Saya pikir jika diserang Israel sekarang, saat kita berbicara, maka itu secara definisi akan menjadi serangan pendahuluan. Ya, perang melawan Iran. Ya, kenapa tidak? Mereka sudah menyebut Greenland, Meksiko, Nicaragua, Kuba, Kolombia. Jadi daftarnya sudah cukup panjang. Tapi saya tahu apa yang mengganggu orang Eropa. Kami selalu siap mendukung perang apapun yang dilakukan Amerika Serikat. Tapi kami agak berharap AS akan menggunakan strategi pembenaran liberal demokratis. Cukup katakan dia seorang diktator dan kalian ingin membawa demokrasi, dan kami akan mendukung sepenuhnya. Trump terus berkata, tidak, kami ingin minyak mereka. Dan itu saya kepentingan insecure tentang legalitas semua ini.
Kan mas maksudnya banget penangkapan Maduro, maka dia benar-benar melakukan sila. Even the rest of Maduro, did he do something wrong? Or what do they base it on? Do they have witnesses or evidence? Atas dasar apa mereka menentukannya? Apakah mereka memiliki saksi atau bukti? Dan juga, cara dia dibawa. Saya tahu mereka harus menyebutnya penangkapan, tapi ini sebenarnya penculikan. Apakah kepala negara bahkan bisa diadili di pengadilan di New York? Ini tampak seperti kontradiksi. Terlihat sangat tidak sah. Lalu, apa yang terjadi jika dia nyatakan tidak bersalah? Apakah mungkin mereka akan mengizinkan itu? Mulai tak mereka emak dan kembali Venezuela. Maaf, kami telah membunuh semua orang ini. Saya hanya ingin tahu, apakah Al bisa menjelaskan sesuatu tentang legalitas seluruh masalah ini? Dan setidaknya yang ibu merempeliknya seolah-olah sah, atau apakah ini sama sekali? Or if they're just ignoring that altogether. Great questions. Before I get to that, I want to make one point. Pertanyaan yang bagus. Sebelum saya membahas itu, saya ingin menambahkan satu hal yang seharusnya saya sampaikan pada komentar sebelumnya. Bagi gerakan neokonservatif di Washington yang mengatur invasi ke Irak, dan bagi para intervensionalis liberal humanitarian yang menyediakan dasar intelektual bagi pengeboman di Yugoslavia, Libya, dan perang kotor di Suriah, semuanya atas nama penyebaran demokrasi, mereka sedang mengalami kebangkitan kembali saat ini karena apa yang terjadi di Venezuela. Mereka menyatakan melalui Trump bahwa mereka akhirnya telah mengatasi sindrom perang Irak. Dan itulah yang membuat momen yang kita alami sekarang begitu berbahaya. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer paling kuat dalam sejarah dunia. The United States has the most powerful military in world history. It's a maritime power. It can conduct kinetic activity. Ini adalah kekuatan maritim. Negara ini dapat melakukan aktivitas kinetik di belahan barat hampir di mana saja, dan hanya sedikit pihak yang dapat menantangnya dalam situasi tertentu. Titik lemah militer AS adalah bahwa masyarakat Amerika secara historis tidak terbiasa menghadapi jumlah korban yang besar, dan hal itu sudah berlangsung sejak masa yang disebut generasi terhebat. Sindrom perang Vietnam belum hilang, dan sindrom perang Irak juga belum hilang, karena masyarakat Amerika belum diuji dengan kehilangan banyak prajurit, atau bahkan dengan skenario seperti Black Hawk Down, seperti yang terjadi di Mogadishu, Somalia, pada masa pemerintahan Clinton. Dan saya pikir, jika satu helikopter yang membawa tentara AS saja jatuh di Caracas, itu akan menjadi bencana mutlak bagi Donald Trump. It would have been an absolute disaster for Donald Trump, and this could take place in Iran. Dan hal ini bisa terjadi di Iran. Jadi, ini sesuatu yang perlu diingat karena ini adalah salah satu perdebatan besar yang sedang berlangsung saat ini. Saya pikir salah satu perdebatan intelektual atau ideologis utama di Washington terjadi terutama di kalangan Partai Republik. Mengenai pertanyaan tentang legalitas membawa Nicolas Maduro. Pertama-tama berdasarkan kasus Mahkamah Internasional Republik Demokratik Kongo melawan Belgia. Adalah setting Smollingstead dan mengadili di pengadilan nasional. Hal itu harus dilakukan melalui dakwaan ICC, lalu dibawa ke Den Haag. Prosedur yang sama telah membuat Netanyahu Netanyahu indicted. So it would be I would totally support. Jadi saya akan sepenuhnya mendukung pemerintah manapun di dunia yang menangkap Netanyahu dan kemudian menyalurkan amarah puluhan ribu keluarga dari Gaza yang kehilangan anak-anak mereka karena dirinya. Dan tanpa anestesi, karena anak-anak itu juga tidak mendapatkannya. Ribuan anak di Gaza tidak mendapatkannya, tanpa anestesi. Namun hal itu tidak terjadi, karena hal semacam itu bahkan belum pernah diuji dalam tatanan dunia berbasis aturan pasca Perang Dunia II. Jadi, apa yang dilakukan pemerintahan Trump dengan menculik Maduro dan mengadilinya di pengadilan distrik selatan New York adalah menguji seluruh tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Dan kasus ini akan menentukan apa hukum internasional masih ada atau tidak. Saya pikir kebanyakan orang yang menonton itu sudah tidak ada lagi. Kita hidup dalam hukum rimba. Namun, kasus itu benar-benar akan menjadi pukulan telak bagi hukum internasional jika Maduro bisa dihukum. Donald Trump, rezim Amerika Serikat, ingin melakukan hal yang sama terhadap Julian Assange, menculiknya,
mengadilinya di pengadilan AS, dan memenjarakannya karena kejahatan berupa jurnalisme. Masalahnya bukan pada hukum internasional. Masalahnya adalah amandemen pertama. Dia hanya melakukan pekerjaan jurnalistik, dan dia bukan warga negara AS. Lalu, jika kita melihat lebih dalam, jika kita meneliti dakwaannya, konspirasi narkoterorisme itu sepenuhnya palsu. Dakwaan tahun 2020 terhadap Maduro menuduhnya sebagai kepala kartel para putra, sebuah sindikat kriminal narkoteror yang sebedak pernah ada. Saya sudah lama mengatakan bahwa itu tidak pernah ada. Lebih dari itu, ketika hal itu memang ada, sebenarnya itu adalah ciptaan Badan Intelijen Pusat yang membentuk konspirasi narkoba sendiri pada era Reagan. Ketika mereka mulai mengirim kokain ke Amerika Serikat melalui jaringan Jenderal Garda Nasional Venezuela yang berada di bawah kendalinya. Pada dasarnya, mereka memerintahkan para jenderal itu untuk mengirim kokain tanpa pemeriksaan ke Amerika Serikat agar DEA dapat konon mengumpulkan intelijen tentang jaringan perdagangan narkoba di AS. Ketika beberapa pejabat DEA mengetahui operasi yang pada dasarnya bersifat kriminal ini yang dijalankan oleh CIA, mereka mendatangi acara 60 Minutes, dan 60 Minutes mengungkapkannya bersama The New York Times. Mereka menyebutnya kartel matahari, hanya karena para jenderal itu yang merupakan aset mengenakan lambang berbentuk matahari di seragam militer mereka. Jadi mereka terus saja mengangkat gagasan tentang kartel matahari untuk menyerang pemerintah Venezuela. Kita tidak mendengar istilah kartel matahari antara acara khusus 90 Minutes itu dan mungkin sampai tahun 2014. Saat itulah pemerintah AS mulai menekan mantan kepala intelijen militer di bawah Hugo Chavez ketika Nicolas Maduro naik ke tampuk kekuasaan. Namanya Hugo El Polo Carvajal. Mereka memanggilnya El Polo karena wajahnya agak mirip ayam. Ia dituduh sebagai pemimpin jaringan korup jenderal-jenderal Venezuela yang menyelundupkan kokain ke AS, dan mereka langsung berkata, "Oh, kartel matahari." Itu muncul dalam dakwaan pertamanya. Ia ditangkap di Aruba pada tahun 2015, tetapi kemudian dikembalikan ke Venezuela. Lalu mereka menjeratnya dengan 2 dakwaan lagi pada tahun 2017. Carvajal berubah dari jenderal paling setia di bawah Chavez menjadi orang yang secara terbuka mengecam Nicolas Maduro di Venezuela. Kemudian ia mencari suaka di Spanyol, markas oposisi anti-Chavista. Dan pada tahun 2019, ia berpihak pada Juan Guaido dan berkata, "Inilah presiden yang sebenarnya." Jadi ia mulai memosisikan dirinya sebagai pembocor dari dalam negara bayangan Venezuela. Seorang pangkang berprinsip yang tak tahan lagi terhadap kejahatan Maduro. Pada saat yang sama, Marco Rubio mengumumkan, Hugo Carvajal akan datang ke AS. Kami telah mengekstradisinya, dan dia akan membawa informatoritas ketutan untuk menghukum Nicolas Maduro. Hari yang buruk bagi keluarga kriminal Maduro. Itu adalah cuitan publik Senator Marco Rubio pada tahun 2019. Jadi ini adalah operasi dan proses yang telah berjalan cukup lama. Carvajal diekstradisi dari Spanyol pada tahun 2023. Amerika Serikat melakukan segala cara untuk mencegahnya mendapatkan suaka di Eropa dan membawanya ke pengadilan distrik selatan di New York. Di hadapan hakim yang sama yang akan memimpin persidangan Maduro pada bulan Juni ini, Carvajal dinyatakan bersalah atas konspirasi narkoterorisme. Ia menandatangani perjanjian pengakuan bersalah rahasia dengan pemerintahan Trump untuk memberikan informasi buruk tentang Maduro. Dan sebagai imbalannya, hukuman yang bisa mencapai 50 tahun itu dapat dikurangi menjadi hanya beberapa tahun. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi saksi utama dalam persidangan melawan Maduro. Dalam sebuah surat kepada Trump, dia berjanji akan memberikan bukti bahwa perusahaan mesin pemungutan suara Venezuela, Smartmatic, sebenarnya membantu memanipulasi pemilu 2020 demi keuntungan Joe Biden, mendukung salah satu teori konspirasi favorit Donald Trump. Jadi itulah saksi melawan Maduro. Dan begitulah cara Departemen Kehakiman AS menyiasati kasusnya terhadap Maduro. Sains Mill Stress mengembangkan
Kuwait permission untuk Grover dari Caracas. developed an operation to steal Maduro from Caracas. When this stove, and then I text mass probes craned you. It's Taris umihfia melawan konspirasi nark teror palsu. a phony Ini mejas Puerto Rico like Gideus, but Pedaros matches is ini keberkewik sedikin break in a orga of gangsta ord. Pemerintah tiga gangsterisme. But it's gangster. It's government by gangsterism. Well, we spoke together about a month ago and you said Baik, that kita this berbicara whole, sekitar cartel sebulan yang lalu, de dan los kamu Solis bilang bahwa was seluruh Cartel de los Solis itu palsu. Lalu 3 hari yang lalu, setelah serangan itu, Washington Post menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa itu bukan organisasi yang sebenarnya. Dan kamu juga mengatakan hal yang sama di TV Prancis. France 24 juga mengatakan hal yang sama. Jadi, apakah ini organisasi yang nyata atau hanya dibuat-buat? Menurutku seharusnya mereka mendengarkanmu sejak awal. Taubau terbat nasedothern. It's a bit late to come up with this now. The DOJ now acknowledges it. So DOJ sekarang mengakuinya. Dalam dakwaan pengganti baru terhadap Maduro yang dibuka pada hari penggerebekan ketika mereka menangkapnya, kartel para putra disebut hanya sebagai jaringan longgar. Namun dalam dakwaan 2020, istilah itu disebut 32 kali sebagai kartel sejati, seperti sindikat kriminal sungguhan. Jadi mereka menyadari bahwa hal itu akan menjadi salah satu titik lemah dalam kasus mereka. Saya sempat mempertanyakan apakah mereka juga ingin menghindari pengungkapan tentang CIA yang menyelundupkan narkoba, mempelajari lebih lanjut bagaimana kartel para putra menjadi kedok untuk hal itu. Dan sejak itu saya mengetahui sesuatu yang sangat menarik. Ini pertama kalinya saya membicarakannya dalam wawancara manapun. This will be the first time I talk about it in any interview, and I'm still trying to nail down the details. Dan saya masih berusaha memastikan detailnya, tapi ada satu penerbangan yang disebutkan dalam dakwaan, sebuah penerbangan dari Bandara Internasional Simon Bolivar di Venezuela ke Campeche, Meksiko, menggunakan pesawat jet DC-9, yang semacam pesawat pribadi, membawa bertonton kokain. Mereka menuduh bahwa jet ini dikelola oleh Paulo Carvajal dan bahwa di balik layar, Diosdado Cabello yang masih berada di pemerintahan Venezuela dan menjadi terdakwa dalam dakwaan terhadap Maduro, mengawasi pengiriman kokain ini, yang konon ditujukan untuk Amerika Serikat. Namun mereka tidak memiliki bukti bahwa kokain itu benar-benar akan dikirim ke Amerika Serikat. Kasus ini berada di luar yurisdiksi AS, jadi bisa saja dibatalkan atas dasar itu. Namun penerbangan itu memang terjadi. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam dakwaan. Tampaknya penerbangan itu sempat berhenti di sebuah kota di Kolombia untuk beberapa waktu, dan di sanalah kemungkinan besar kokain itu diambil. Pesawat DC-9 yang dikenal sebagai Cocaine One dimiliki oleh sebuah perusahaan AS yang telah berpindah tangan ke perusahaan AS lainnya, yang pemiliknya merupakan rekan Jeb Bush. Tampaknya sangat jelas bahwa DC-9 ini dimiliki oleh semacam perusahaan cangkang yang terhubung dengan CIA. Jadi Paulo Carvajal, Hugo Carvajal, ketika ia membela diri di Pengadilan Distrik Selatan New York, menghadapi tuduhan ini dan bahkan berusaha memanggil jet DC-9 tersebut sebagai saksi. Call as a witness the owner of the DC-9 jet and Judge Hellerstein, who will preside over the Maduro. Dan Hakim Hellerstein yang akan memimpin persidangan Maduro menolak untuk mengizinkan saksi tersebut. Saksi itu kemungkinan bisa memberikan bukti atau kesaksian yang menunjukkan bahwa CIA sebenarnya mengendalikan penerbangan itu dan menjalankannya untuk menjebak kepemimpinan Venezuela, mulai dari Carvajal dan seterusnya. Jadi menurut saya, hakim ini tidak akan mengizinkan kesaksian lebih lanjut yang dapat membongkar peran CIA, yang sangat disayangkan. Kerjanya politik di mana serangan terhadap Fort Street Venezuela lies di lebih berbentuk gereja bagi pembelaan Maduro. 25 years is really important in the defense of Maduro. Numantilate in Jepatid Howard, Sinyat Maukan. Amor, waktu habis, anxiety, but for words Samar. Very much for taking the time. Magkasuyo Len.